Tak mau seperti Sumatera Utara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menggaji warga yang menanam pohon di tanah Sunda tersebut. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi pada Senin 1 Desember usai korban tewas banjir Sumatera terus bertambah hingga 442 orang. Deddy Mulyadi sadar betul provinsi yang dipimpinnya saat ini sudah mengalami kerusakan hutan mencapai 80%. Artinya lahan hijau di Jawa Barat hanya tersisa 20%. Namun, mantan Bupati Purwakarta itu tidak kehilangan akal. Politisi Partai Gerindra itu menyebut lebih baik telat dibanding tidak melakukan upaya sama sekali untuk menyelamatkan warga Jawa Barat dari bencana karena kerusakan hutan. Oleh karena itu, kata Deddy, perlu keterlibatan seluruh pihak dalam perbaikan lahan hijau di Jawa Barat, termasuk keterlibatan warga. Pemerintah akan mendorong keterlibatan warga dalam penghijauan dengan memberikan gaji bagi mereka yang mau menanam pohon. Maka yang rusak ini mulai bulan Desember 2025, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggerakkan masyarakat agar mulai menanam dan merawat. Selama ini, kata Deddy, program reboisasi menanam kerap ditinggalkan. Maka kata Deddy, warga Jawa Barat yang memiliki lahan 1 hingga 2 hektar bisa menanam pohon hingga kokoh dan kuat. Apabila pohon tersebut sudah kokoh dan kuat, maka akan mendapatkan upah Rp50.000 dalam 1 hari. Menurut Deddy, angka tersebut jauh lebih mahal ketimbang nyangkul yang upahnya hanya Rp35.000. Dengan begini, kata Deddy, rakyat Jawa Barat bisa dilibatkan untuk reboisasi hutan yang rusak di bumi Pasundan tersebut. Selain itu, Deddy Mulyadi juga memastikan pekan ini bantuan untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh akan dikirim oleh Pemprov Jawa Barat pekan ini juga. Pihaknya juga, kata Deddy, sudah menginstruksikan para pemimpin di Jawa Barat mulai dari kepala desa, lurah, camat, bupati hingga wali kota untuk segera mengirimkan bantuan dan menginisiasi bantuan untuk Sumatera. Menurut Deddy Mulyadi, duka warga Sumatera juga duka warga Jawa Barat. Jabar Pak, kondisi hutannya sejauh ini bagaimana Pak? Kondisi hutannya kan sudah tahu, Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan tinggal 20% lagi. 80% kan dalam keadaan rusak. Nah, untuk itu yang rusak ini kita secara bertahap mulai bulan Desember ini untuk masyarakat digerakkan menanam dan merawat. Selama ini kan program reboisasi itu menanam ditinggalkan. Konsep saya nggak begitu. Nanti setiap masyarakat memegang 1 atau 2 hektar, menanam pohon, kemudian merawatnya sampai pohon itu kokoh dan kuat. Dan mereka mendapat upah dalam setiap hari distandarkan oleh saya Rp50.000. Nah, itu lebih mahal dibanding upah nyangkul di daerah tertentu hanya Rp30.000. Jadi ini, dan kenapa harganya hanya Rp50.000? Agar banyak rakyat yang dilibatkan. Jadi ini yang akan kita lakukan. Kita tanamin pohonnya satu perpaduan pohon hutan yang tidak bisa ditebang. Misalnya kayak caringin, jamuju, kemudian tanjung, itu bahasa saya ya. Nah, kemudian yang lainnya pohon yang produktif, petei, jengkol, nangka. Nah, itu sehingga masyarakat dalam jangka panjang mendapat hasilnya. Termasuk dalam besok saya juga akan undang perhutani. Saya mau nanya berapa areal yang kosong. Nanti kita tanamin. Terbaru Pak yang kasus Pangalengan Pak, pengerusakan kebun teh. Pangalengan sudah ditangani oleh Foresta dan kelihatan langkahnya sudah serius. Kemudian tim audit pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah turun. Nanti kita akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama, perusakannya sedang berproses di Foresta dan sebentar lagi mungkin ya ada penetapan tersangka. Otak pelakunya saya sebentar lagi akan ditangkap. Ini informasi yang saya dapat. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan melaporkan sisi pidana lingkungan hidupnya. Efek dari penebangan itu apa yang terjadi. Dan kemudian yang ketiga, kita akan mengajukan sisi kerugian negaranya. Jadi ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Sehingga siapapun yang berbuat kerusakan di Jawa Barat tidak perlu dilakukan. Karena apa? Karena Anda akan mendapatkan beberapa pidana yang akan kami ajukan. Berarti Pemprov menindak tegas supaya. Jangan lupa subscribe ya.